bersama saya di TKP. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus obsesi di luar nalar dan mengerikan dukun Suraji. Bagi sebagian orang yang lahir tahun 90-an, khususnya warga Sumatera, mungkin tak asing dengan kasus dukun Suraji atau yang lebih dikenal sebagai dukun AS. Tak menyangka kasus mengerikan dan sempat menggemparkan seluruh dunia ini pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Kecamatan Karetgalang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Langsung saja kita masuk ke latar belakang dukun Suraji. Siapa itu dukun Suraji? Sagimin. Itulah nama asli Ahmad Suraji, lahir di Medan tanggal 10 Januari 1949. Merupakan anak dari Jogan dan Sartik. Saat masih kecil, ia pernah terjebur sumur, kemudian ia selamat dan diberi julukan Nasib. Saat mudanya, Suraji kerap menggunakan sejenis senjata tajam kelewang saat melakukan pencurian lembu ataupun domba di kawasan Setaban. Oleh karena itu, Suraji dijuluki dengan sebutan Nasib Kelewang. Diketahui Suraji menikahi wanita Pekanbaru yang bernama Tumini. Dari pernikahan inilah tercetus nama Ahmad Suraji. Pernikahan tersebut terbilang cukup harmonis. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 4 orang anak yang berjenis kelamin laki-laki semua. Terbersit di pikiran Suraji untuk memiliki anak perempuan, maka dari itu ia minta izin kepada ibunya untuk menikah lagi. Ibu Suraji sempat memberikan nasihat dan banyak wejangan. Tak terima dinasehati ibunya, dukun Suraji dengan tega mengusir ibu kandungnya dari rumah. Tak berselang lama, Suraji menikahi 2 wanita sekaligus yang bernama Tuminah dan Ngatiah, yang merupakan adik kandung dari istri Suraji. Mereka tinggal satu rumah bersama. Hal tersebut membuat ia dijuluki warga sekitar dengan sebutan Datuk. Di sisi lain, karir Suraji di bidang perdukunan kian melejit dan populer di kalangan masyarakat dalam maupun luar daerah. Mereka datang untuk meminta bantuan agar suami atau istri tidak macam-macam. Ada pula yang meminta penglaris, pasang susuk, pelet, maupun gendam. Selain menjadi dukun, Suraji sehari-hari berprofesi sebagai petani. Total anak Suraji dari 3 istrinya berjumlah 9 orang anak. Awal mula dan rentetan peristiwa tersebut. Pada suatu malam saat tidur, Suraji mengaku bermimpi didatangi mendiang ayahnya. Mungkin ini merupakan iblis yang menyamar. Ia mendapat bisikan gaib akan diwarisi sebuah ilmu yang sakti mandraguna. Konon, ilmu ini tak terkalahkan. Sebuah kesaktian yang bisa untuk mengalahkan lawan serta menolong dan mengobati orang. Ilmu ini tidak mudah didapatkan. Syarat yang harus dilakukan cukup berat. Agar dapat menguasai ilmu kesaktian yang sempurna, Suraji harus menumbalkan nyawa 72 wanita dan wajib mengisap air liur wanita yang ia tumbalkan. Namun, hasrat Suraji yang begitu ingin memiliki ilmu tersebut begitu menggelora. Apalagi ilmu ini dianggapnya mampu menolong orang. Dalam batinnya muncul kesimpulan, tak ada salahnya mengorbankan sejumlah nyawa untuk kebaikan yang lebih besar. Suraji pun memulai aksinya. Aksi tersebut berjalan lancar dan tak terendus ataupun memancing rasa curiga masyarakat. Namun, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Kisah ini mulai terungkap dari hilangnya seorang wanita yang bernama Sri Kemala Dewi. Pihak keluarga langsung membuat laporan hilangnya Sri di kantor polisi setempat. Polisi pun memulai menginterogasi orang terakhir yang berinteraksi dengan Sri. Dalam proses ini ada seorang tukang becak bernama Andreas memberikan kesaksian bahwa saat itu ia mengantar Sri ke rumah salah satu dukun untuk berkonsultasi. Dari hasil keterangan tersebut, polisi bergegas melakukan penyelidikan ke alamat yang diberikan oleh Andreas. Polisi sampai di sebuah rumah bercat putih yang memiliki kebun tebu yang luas di belakang rumahnya. Diketahui rumah tersebut milik dukun yang bernama Suraji. Polisi pun mengetuk pintu rumah itu, kemudian pintu terbuka dan secara kebetulan yang membuka pintu tersebut adalah Suraji. Polisi kemudian memintai keterangan dukun Suraji. Ia mengaku kepada polisi bahwa ia merupakan orang pintar dan Sri sempat berkonsultasi dengannya, namun langsung pulang setelah maghrib. Tak menemukan titik terang, polisi kembali lagi ke kantor dan membaca
kasus orang hilang yang sering terjadi akhir-akhir ini. Dan benang merahnya, kasus orang hilang dan kasus Sri Kamaladewi memiliki satu kesamaan, yaitu sebelum hilang, korban sempat berkonsultasi dengan Dukun Suraji. Hal ini pula yang membuat polisi mencurigai Dukun Suraji dan datang kembali ke kediaman Dukun Suraji. Saat melakukan penggeledahan di rumah Dukun Suraji, polisi pun menemukan sejumlah perhiasan emas dan pakaian wanita yang bukan milik istri Suraji. Dan beberapa perhiasan tersebut diketahui milik Sri Kamaladewi. Tanpa berlama-lama, polisi menggiring Suraji dan ketiga istrinya ke kantor polisi. Saat dimintai keterangan, Dukun Suraji dan ketiga istrinya nampak begitu alot. Terjadi perdebatan antar polisi dan Dukun Suraji. Akhirnya, Dukun Suraji mengakui bahwa ia telah mencelakai nyawa Sri Kamaladewi. Namun, polisi masih saja menyimpan kecurigaan kepada Dukun Suraji. Merasa tak cukup puas, polisi pun kembali ke kediaman Dukun Suraji dan melakukan penyelidikan di kebun belakang rumah Dukun Suraji. Betapa terkejutnya, polisi menemukan tidak hanya satu potong kepala yang tertanam di kebun tebu tersebut dan menghadap ke arah yang kompak, yaitu ke arah rumah Dukun Suraji. Pengakuan Dukun Suraji. Dukun Suraji mengaku menarget korban yang kebanyakan meminta untuk dipasangkan susuk. Kemudian Suraji mengelabui pasiennya untuk melakukan ritual ke tengah kebun tebu pada tengah malam. Pasien tersebut diminta untuk telanjang bulat, sedangkan Suraji menggali tanah sampai cukup dalam. Tak lama, pasiennya dicepik sampai tewas, lalu dikubur ke tanah yang sudah digali. Tapi tidak semua tubuh korban dikubur. Kepala korban dibiarkan kelihatan dan menghadap ke rumah Suraji. Suraji mempercayai posisi itu jika semakin banyak potongan kepala korban yang menengok ke arah rumahnya, semakin tenang pula hidupnya dan keluarganya. Sampai pada akhirnya terdapat 42 potong kepala korban yang menengok ke arah rumah Suraji. Dan beginilah akhir kasus dan peradilan Dukun Suraji. Pada tanggal 27 April 1997, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutuskan Suraji dijatuhi vonis hukuman mati. Pihak Suraji mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan, namun tetap ditolak. Selanjutnya, LBH Medan selaku kuasa hukum Suraji ke Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung tetap menolak. Suraji kemudian mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi menolak. Pada pertengahan Januari 2008, Suraji melakukan upaya terakhir untuk menyelamatkan nyawanya dengan mengajukan gerasi kepada Presiden, namun upaya tersebut kandas. Akhirnya Suraji harus menerima semua keputusan dan pasrah dengan apa yang harus ia pertanggungjawabkan. Sedangkan istri Suraji, Tumini, divonis penjara seumur hidup. Dukun Suraji akhirnya dieksekusi mati pada Kamis 10 Juli 2008, tepatnya pukul 10 malam oleh tim eksekusi Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Demikian akhir kasus dari Dukun Suraji. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.